Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu ya di channel YouTube yang membahas tentang berbagai macam info kesehatan ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang 5 unsur keseimbangan tubuh. Ya, 5 unsur keseimbangan tubuh itu diantaranya yang pertama lambung, yang kedua itu ginjal. Nah, terus yang ketiga itu adalah jantung, yang keempat itu adalah paru-paru, dan yang terakhir itu adalah hati. Tetapi yang kita akan pelajari hari ini adalah lambung ya. Jadi jangan lambung itu kita tahu namanya lambung saja tetapi kita tidak tahu pengertiannya serta fungsi utamanya. Oke, kita akan bahas tentang lambung ya. Yang pertama pengertiannya dulu. Lambung adalah organ berbentuk kantong menyerupai huruf J ya, yang terletak di bagian kiri atas perut, tepat di bawah diafragma. Yang namanya diafragma itu ini di bawah tulang dada. Nah, di tengah-tengahnya itu, tetapi lambung itu berada di sebelah kiri. Jadi kalau kita mengalami sakit di sebelah kiri berarti ada gejala di bagian lambung. Nah, seperti itu ya. Kemudian kedua itu 3 fungsi utama lambung kita sendiri. Nah, kita bahas di sini ya. Nah, yang pertama menampung makanan. Nah, ketika kita makan, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati kerongkongan saat ditelan. Selanjutnya, makanan yang masuk tersebut akan disimpan sementara, yakni sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Nah, jadi itu fungsi lambung yang pertama ya, menampung makanan. Kemudian yang kedua, memecah makanan, mengolah makanan, dan memprosesnya. Nah, di dalam lambung terdapat ada namanya asam lambung. Ya, asam lambung itu berfungsi memecah makanan. Selain itu terdapat juga otot-otot yang kuat yang berfungsi untuk mengaduk makanan dengan cairan lambung agar tercerna dengan rata. Jadi kalau dia tidak tercerna dengan rata itu tidak bisa diserap oleh bagian tubuh kita. Jadi perlu dihancurkan dulu ya. Nah, kemudian ada juga namanya enzim di sini. Nah, enzim pencernaan diperlukan untuk memecah lemak. Nah, itu ya. Protein dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi itu dia fungsinya. Makanya makanan yang terdapat enzim, ada unsur enzimnya itu pada tempe ya. Jadi bagus sekali untuk dikonsumsi yang namanya tempe. Oke? Sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, itu dia enzim ya. Fungsinya untuk memecah lemak, protein dan karbohidrat. Nah, terus selain itu, untuk memecah makanan, asam lambung atau asam hidroklorida juga berperan untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Nah, jadi itu fungsi asam lambung. Tetapi kalau kita kelebihan asam lambung, nah itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang kita merasakan panas di bagian ulu hati kita, dan kadang-kadang kita merasakan pusing di bagian kepala bagian atas. Jadi itu terjadi di saat kita tidak sarapan pagi ya, karena kerja lambung itu jam 7 jam 8. Jadi di waktu-waktu jam 7 jam 8 itu wajib kita masukkan karena lambung itu bekerja di sana. Di saat kita tidak memasukkan makanan, tidak ada yang dicerna oleh lambung sehingga dia menghasilkan asam lambung yang berlebih. Lama kelamaan kalau kita lakukan berulang-ulang akan menimbulkan asam lambung yang berlebih. Nah, itulah berbahaya untuk untuk diri kita sendiri. Kelebihan asam lambung ya. Terus yang ketiga itu mendorong dan meneruskan makanan ke usus. Nah, itu fungsi lambung ya. Setelah makanan diolah dan diproses, selanjutnya otot lambung akan berkontraksi untuk mendorong makanan yang telah selesai diproses tersebut ke usus 12 jari ya. Nah, ini gambar dia usus 12 jari melalui katup di bagian ujung bawah lambung yang disebut dengan pilorus. Nah, diperhatikan ya gambarnya. Katup ini berfungsi untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke usus 12 jari naik kembali ke lambung. Jadi dia yang fungsinya mencegah lah, seperti itu ya. Nah, jadi ini saja
penjelasan tentang lambung. Jadi jagalah lambung Anda sebelum merasakan efek jangka panjangnya karena kelalaian kita menjaga, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditimbulkan di saat kita ditimbulkan penyakit di saat kita tidak memperhatikan lambung kita. Jadi nanti di di video berikutnya kita akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit lambung. Oke, ini saja guys. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.